Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelusmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial teknologi pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dan berbagi tutorial bagaimana caranya ketika kita ingin membuat sebuah ujian PAS, PTS ya dengan menggunakan akun sekolah atau akun Google Workspace for Education yang dimiliki oleh sekolah. Ya, mengapa menggunakan akun tersebut? Agar siswa lain yang bukan sekolah tersebut atau orang lain yang bukan dari sekolah tersebut itu tidak bisa mengisi form atau Google Form yang kita bagikan. Nah, seperti apa caranya? Baik rekan-rekan, yang pertama adalah pastikan Anda login dengan menggunakan akun Google Workspace sekolah yang Anda miliki. Oleh karena itu, sebelum login, sebelum membuat Google Form-nya, pastikan di profil Chrome-nya Anda sudah memilih profil Chrome akun sekolah. Seperti ini ya. Saya akan memilih yang ini, akun yang Asep ini ya. Karena apa? Setelah saya klik, lihat. Nah, ini adalah akun sekolah, seman2depok.com ya. Jangan salah, karena nanti kalau salah, kalau misalkan pakai akun belajar, malah justru nanti linknya nggak bisa diisi gitu ya oleh siswa yang menggunakan akun sekolah. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan Anda mulai untuk membuat Google Form ya, dengan cara ketikkan saja forms.new seperti ini ya. Ini lebih cepat ya seperti ini. Nah, seperti ini kan lebih cepat, langsung forms.new maka langsung kebuka ya. Atau kalau Anda mau membuka satu persatu, bisa juga ketikkan Google Form ya. Google Forms ya, kemudian enter dan kita bisa klik ya halaman pertama atau halaman kedua dari Google Form ini ya. Nah, mungkin halaman yang kedua ini ya, kita klik sign in. Nah, nanti akan ketahuan Google Form mana saja yang pernah kita buat. Nah, ini fungsinya untuk memonitor atau mengecek Google Form terdahulu gitu ya. Tapi kalau mau langsung, tadi bisa dengan cara klik atau ketik forms.new. Nah, kalau yang seperti ini, kita ke halaman Google Form-nya dulu, baru kita buat klik blank presentation seperti ini. Nah, oke. Dua-duanya bisa dilakukan ya. Silakan Anda mau pakai cara yang mana. Nah, yang selanjutnya adalah ya, silakan Anda mulai untuk mengganti nama filenya di atas ini ya. Misalkan PAS misalkan ya. PAS Bahasa Sunda ya. Kelas 11 misalkan ya. Nah, di bawahnya juga sama, akan otomatis terisi ya. Sama dengan nama filenya. PAS Bahasa Sunda kelas 11 ya. Kemudian di form description silahkan berikan perintahnya ya. Silakan pilih jawaban yang tepat ya. Silakan pilih jawaban yang paling tepat misalkan. Ini sederhananya seperti ini. Tapi kan Anda bisa apa ya? Bisa berbeda perintahnya itu ya di awal itu. Nah, ini saya contohkan aja. Terus saya klik bold misalkan. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya, sebelum Anda mengetikkan pertanyaan di sini, harus diingat bahwasannya setiap Google Form tentu saja bagusnya memiliki identitas. Yang pertama nama, yang kedua adalah kelas. Sehingga pada saat nanti kita ingin mendapatkan respon atau ingin mengecek hasil dari pengerjaan siswa, kita tidak bingung ini yang ngerjain siapa gitu ya. Nah, kemudian di sini Anda bisa ketikkan saja, di sini adalah nama ya. Nama. Nanti otomatis akan berupa short answer ya. Seperti ini. Ya, atau kalau Anda memiliki database nama ya, Anda bisa klik drop down ya seperti ini dan Anda copy paste nama-nama siswanya di sini gitu ya. Copy paste dari mulai 1 sampai dengan berapa orang gitu ya. Misalkan satu kelasnya 50 orang, silahkan. Kalau Google Form-nya mau satu kelas satu Google Form. Tapi kalau saya sendiri sih inginnya ya yang simple saja ya. Jadi saya pakai short answer saja, tulis nama lengkap. Jadi saya tidak perlu mengetikkan nama-nama siswanya gitu ya.
Jadi mereka akan mengetikkan di bawah ya nanti jawabannya itu sesuai dengan nama lengkap mereka. Jadi tidak memilih. Tapi kalau pakai drop down tadi siswa itu tinggal memilih. Ya. Kelemahannya adalah kalau satu sekolah misalkan satu angkatan ada 300 orang, maka dia scroll namanya akan cukup lama gitu ya. Ya, kalau satu kelas mungkin itu lebih efektif, tapi kalau kebanyakan siswanya, saya sarankan pakai short answer saja. Nah, kemudian ini harus di checklist ya. Harus sebagai syarat ya, require. Ini harus diisi, kalau nggak diisi ya nggak bisa lanjut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas ya. Nah, ini sangat penting kelas ini. Nah, kalau kelas saya sarankan tidak menggunakan short answer seperti ini, tapi menggunakan drop down ya. Drop down ya, mana drop down ya. Nah, ini. Mengapa? Agar pengelompokannya nanti lebih mudah. Jadi format kelasnya sudah kita sediakan. Jadi ketika kita nanti men-sort hasil jawaban itu tidak kesulitan gitu ya. Contoh ya, ini drop down ya. Kelas 11 MIPA 1, kemudian di bawahnya MIPA 2 gitu ya. Nah, kayak gini ya, MIPA 2. Di bawahnya lagi MIPA 3, di bawahnya lagi MIPA 4. Ya. Kemudian di bawahnya lagi MIPA 5, MIPA 6 gitu ya. Kemudian misalkan 11 MIPA 7 misalkan. Kemudian 11 IPS 1 misalkan. Nah, kayak gini. Bawahnya 11 IPS 2, IPS 3, IPS 4, IPS 5. Nah, kemudian ini harus require. Jadi memang harus diisi. Nah, ini adalah nama lengkap dengan kelas. Nah, saya sarankan untuk nama lengkap dengan kelas ini rekan-rekan semuanya kita potong ya. Nah, kita potong. Jadi sectionnya itu dipisahkan dengan nanti itu soalnya gitu. Tapi ini tidak merupakan sebuah kewajiban. Kalau mau langsung menambahkan pertanyaan di bawahnya ya, soal itu silahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dipotong ya, mungkin jawaban petunjuknya di sini ya, silahkan isi identitas Anda dengan lengkap ya. Nah, namanya gitu, nama lengkap gitu ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu section lagi, yaitu section soal gitu ya. Kalau ini kan sectionnya itu adalah section identitas gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita klik add section. Nah, section yang kedua ya. Nah, tambahkan add sectionnya jangan di atas sini kursornya, tapi di bagian bawah sini ya. Nah, di bagian bawah sini klik add section. Nah, jadi sectionnya itu nanti setelah dari section yang pertama. Jadi section yang pertama adalah tentang identitas, yang kedua adalah soal ya, soal pilihan ganda misalkan. Nah, kemudian baru di sini pilih jawaban yang paling tepat. Nanti kalau mau ada essay ya silakan section yang seterusnya gitu ya. Nah, kemudian silakan Anda tambahkan pertanyaannya ya, multiple choice misalkan. Kalau di dalam bahasa Sunda misalkan aksara Sunda terdiri dari aksara suara dan aksara. Nah, ini optionnya yang keduanya adalah jawabannya adalah misalkan hanacaraka, misalkan ngalagena, pegon ya, kawi, atau sansakerta. Nah, seperti ini ya, multiple choice seperti ini. Nah, ini nomor 1 ya, dan ini bisa Anda klik require juga ya, dibutuhkan juga. Nah, kemudian kok ini kunci jawabannya di mana gitu ya? Kok nggak bisa ngeklik kunci jawaban, sedangkan saya ingin memberikan
kunci di sini gitu ya. Kok nggak keluar juga kuncinya? Nah, ketika Anda ingin membuat kunci jawaban di sini, Anda juga harus mengecek setting ya. Setting di sini, klik setting bahwa sudah dipastikan bahwa make this a quiz-nya sudah diaktifkan. Kalau ini belum diaktifkan ya, Google Form-nya hanya berupa formulir biasa gitu ya, yang ditujukan untuk mengumpulkan data siswa saja. Ya, tetapi kalau dijadikan quiz, oke. Nah, kemudian untuk menambahkan kunci jawabannya ya, di bagian bawah itu ada answer key-nya ya. Nah, ini biasanya kalau Anda baru mengubah dari quiz ya, dari biasa ke quiz, biasanya baru muncul gitu ya. Ya, baru muncul di sini. Kalau belum muncul juga silahkan refresh saja sampai dengan answer quiz-nya itu muncul yang biru ini ya. Karena sebelum muncul yang biru, nah ini nggak bakal kita bisa menentukan kunci jawaban. Nah, kemudian pastikan juga soal yang dibuat mau berapa. Misalkan soalnya ada 50. Kalau skala 100 berarti setiap soalnya harus bernilai 2 gitu. Karena 50 kali 2 100 gitu. Satu soalnya itu adalah bernilai 2 poin gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini disesuaikan juga dengan kebutuhan gitu. Kadang-kadang mungkin bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Nah, mengapa 2 poin? Karena saya ingin membuat soal 50. Nanti setelah saya membuat 50 soal, berarti nanti kalau semuanya benar, berarti 50 kali 2 poin. Jadinya 100, sehingga nanti skalanya mudah untuk kalkulasi ataupun nilai akhirnya gitu ya. Nah, ini baru soal yang pertama. Kemudian untuk melanjutkan ke soal yang selanjutnya, silahkan Anda tambahkan saja di sini ya, add question di bagian bawah. Nah, silahkan buat pertanyaan lainnya sampai dengan Anda bisa membuat 50 pertanyaan mungkin ya. Nah, setelah 50 pertanyaan, nah tentu saja pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk membagikannya kepada siswa kita. Nah, cara untuk membagikannya kepada siswa kita adalah dengan cara Anda mengklik send ya, send, kemudian linknya ini di copy. Nah, ini bagikan kepada siswa kita atau mungkin ke tim admin di sekolah untuk di-collect ya, untuk dikumpulkan sehingga pada saatnya nanti PAS ini akan diberikan kepada siswa. Nah, ini juga harus ada kesepakatan dengan tim kurikulum, apakah yang mengisi itu harus akun sekolah atau boleh Gmail. Kalau kesepakatannya dengan tim kurikulum Gmail pun boleh mengisi, maka di bagian respon ini ya, nah ini restrictnya harus dinonaktifkan. Artinya akun siapapun Gmail bisa mengisi. Tetapi kalau dengan tim kurikulum atau dengan manajemen sekolah ingin POM-nya ini adalah eksklusif hanya untuk sekolah ini saja, berarti ini wajib aktifkan. Dan wajib juga limit one response-nya itu diaktifkan. Artinya siswa tersebut hanya boleh mengisi sebanyak 1 kali saja gitu ya. Kalau mau lebih 2 kali berarti dia sudah tidak bisa mengulang. Jadi kalau nilainya sudah jelek ya nggak bisa mengulang yang kedua. Ini sesuai dengan kesepakatan saja. Kalau saya pribadi untuk PAS lebih baik ini dua-duanya diaktifkan ya, diaktifkan. Nah, kalau sudah seperti itu, dipastikan juga link yang tadi ya sudah bisa di-copy dan dibagikan ke tim panitia PAS di sekolah Anda atau tim kurikulum, sehingga nanti ini bisa dikumpulkan gitu ya. Atau kalau misalkan tim kurikulum menyerahkan kepada kita untuk membagikannya langsung kepada siswa, maka link ini harus disimpan. Nah, itu rekan-rekan semuanya kira-kira bagaimana cara membuat soalnya. Nah, lalu bagaimana tampilannya ketika ini diberikan kepada siswa, tampilannya kurang lebih seperti ini nah rekan-rekan. Nah, ini ya. Ada nama lengkap, misalkan nama lengkapnya Asep gitu ya. Asep Lesmana. Nah, kemudian kelasnya, nah dia tinggal pilih gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu klik next, dia baru mengisi pertanyaan yang selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik submit. Nah, bahkan ini skornya bisa langsung ketahuan. Kalau skornya mau di hide itu Anda tinggal setting saja ya. Setting saja Anda nanti di bagian setting ini ya. Ini biasanya di bagian presentation. Nah, di sini ya. Oh ya, maaf, bukan di bagian presentation ya. Justru ada di bagian release grade di bagian atas ya.
Ini kalau diklik immediately setelah submission, artinya setelah diklik submit akan keluar langsung nilainya. Ini silakan Anda klik ini. Tapi kalau Anda ingin menyembunyikannya, maka silakan pilih ini ya. Nah, saya kira itu untuk settingan yang lainnya Anda bisa menyesuaikan ya. Saya kira settingan yang lainnya tidak terlalu menjadi masalah kalau dibiarkan secara default gitu ya. Dan selamat mengerjakan atau membuat soal di PAS ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan PAS di sekolah Anda bisa berjalan dengan lancar. Ini juga berlaku untuk Anda di sekolah yang menggunakan akun belajar IDE, di mana nanti siswa-siswa tertentu saja atau siswa di sekolah itu saja yang bisa mengisi Google Form yang kita bagikan. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.